Ini suara gue dengeran nggak? Dengar Mas. Dengeran ya. Oke. Sambil nunggu teman-teman yang lainnya, mungkin aku bisa mulai sekarang ya. Untuk teman-teman yang belum join bisa diingatkan di grup angkatan. Oke, sebentar. Aku share screen materi tutornya. Ini udah terlihat kan share screen-nya? Ya, Mas. Udah terlihat belum share screen-nya? Sudah Mas, sudah. Mungkin coba eh, dijawab lagi. Aku baru nggak dengar tadi. Ya, bentar deh. Bentar. Oke, udah kelihatan ya. Jadi aku langsung mulai aja. Untuk soal yang akan dibahas ini soal anjir. Eh, aduh, sorry sorry. Ini soal kalau di sini tahun 2021, 2021 tapi eh, di apa di webnya Adkesma itu tulisannya EAS 2024. Kayaknya ada kesalahan, tapi aku udah terlanjur buat materi tutorialnya malam hari ini soal yang ini. Jadi eh, karena aku berpatokan di webnya Adkesma, mungkin ada salah salah penamaan file, jadi aku udah terlanjur bikin soal yang ini. Jadi ya mohon maaf mungkin kalau kurang kurang update, tapi harusnya materi untuk kimia dasar satu itu ya sama saja sebenarnya. Dari tahun ke tahun modelnya sama aja, kurang lebih kayak gini. Gitu. Mungkin untuk soal-soalnya bisa diakses di ini ya, di webnya Adkesma. Mungkin aku kirim dulu di chat.
Nah, itu untuk soalnya udah aku share di chat ya. Jadi mungkin kalau ini kan kalau aku scroll nanti nggak kelihatan soalnya. Jadi kalian bisa coba lihat di soalnya itu nanti kalau aku bahas itu kalian bisa sambil lihat soalnya apa gitu. Jadi ini langsung dimulai aja soal nomor satu. Ini soal tentang tekanan osmotik. Jadi soalnya nomor satu ini bilang bahwasannya tekanan osmotik darah manusia pada suhu 300 Kelvin adalah 1 atm. Berapa gram glukosa yang diperlukan untuk membuat 1 liter larutan infus yang isotonik dengan darah? Diketahui mR glukosa 180 gram per mol. Eh, ini jadi eh, ya seperti biasa. Ini karena Kak tutor ya, jadi untuk waktu ETS nanti, EAS nanti ya kalian langsung tulis di oret-oretan nggak usah terlalu bagus. Jadi di soal nomor satu itu diketahui bahwasannya suhunya tadi 300 Kelvin, lalu apa tekanan osmotiknya, tekanannya itu 1 atm dengan volume 1 liter dan diketahui mR glukosanya 180 gram per mol. Eh, di sini rumus tekanan osmotik eh, diketahui bahwasanya Pi itu sama dengan M kali R kali T kali I. M itu apa? M di sini itu molalitas. Terus R itu ya R tetapan. Terus T suhu sama I. Itu di sini faktor Van Hoff. Di mana kalau faktor Van Hoff ini larutan non elektrolit itu nilainya 1. Tapi kalau untuk nilainya apa untuk larutan elektrolit itu dia tergantung apa elektron valensi dari H plus atau OH minnya gitu. Jadi karena di sini di soal itu diketahui bahwasannya glukosa glukosa itu kan non elektrolit ya. Jadi I-nya itu 1. Jadi rumus tekanan osmotiknya itu jadi Pi sama dengan M kali R kali T kali I. I-nya 1 jadi ya sama aja. Molalitas ya perlu diperhatikan molalitas itu rumusnya ini ya. eh, Mol dibagi P, P itu apa? Gram gram terlarut. Jadi untuk ini sorry sih, ada kesalahan. Ini harusnya M ya. Sorry sorry. Ya M ini M. M itu harusnya Pi dibagi R dikali T dikali I. Jadi Pi-nya kan diketahui 1 atm dibagi R. R ya tetapan itu kayak biasanya 0,08206 atau 0,082 dikali T. T-nya satuannya harus Kelvin. Ya, terus dikalikan seperti biasa, ya ketemunya molalitasnya itu 0,04062 molalitas. Nah, karena molalitasnya udah diketahui, kita bisa nyari gram atau berat glukosanya. Jadi molalitas itu rumusnya mol dibagi P. Nah, bisa disederhanakan lagi. Mol itu kan gram atau massa dibagi mr dikali 1000 dibagi P. P itu ya volume terlarut. Jadi karena di sini 1 liter, ini kan satuannya sebenarnya liter. Karena di sini 1000, jadi di sini satuannya mililiter. Jadi 1000 dibagi 1000 ya sama aja 1 gitu. Jadi M itu
sama dengan gram per mr. Jadi rumusnya untuk mencari berat dari glukosa itu M dikali molalitas dikali mr dikali P dibagi 1000. Molalitasnya udah ketemu tadi 0,040662 dikali mr-nya glukosa 180 dikali 1000 per 1000. Ya ketemunya 7,3 gram. Jadi untuk berat glukosa yang diperlukan adalah 7,2 gram. Ini ya jawabannya C. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada yang kurang jelas atau gimana? Ini sekali lagi ini M ya ini. M sama dengan pi per R dikali T dikali I. I-nya 1, ya udah langsung dikalikan seperti biasa aja. Ketemunya 7,3. Oke, karena nggak ada yang tanya, langsung nomor 2. Nomor 2 itu eh, soalnya berapakah NaF yang harus ditambahkan ke dalam 2 liter larutan 0,1 molar HF agar dihasilkan larutan dengan pH sama dengan 4. Oke, untuk nomor 2 itu eh, yang pertama dicari dulu mol mol H plusnya dari HF-nya ini. Kan diketahui volume larutannya, diketahui konsentrasinya. Diketahui bahwasannya mol itu sama dengan konsentrasi dikali volume. Konsentrasinya 0,1 molar dikali volumenya 2 liter, ketemunya 0,2 mol. Nah, karena di sini di soal itu menurutku ada satu informasi yang kurang, yaitu nilai Ka. Ka dari HF ya. Ka dari HF. Jadi di sini aku browsing bahwasannya umumnya nilai Ka dari HF itu sebesar 7,2 kali 10 pangkat min 4. Jadi karena di soal ini nggak diketahui Ka-nya berapa dan kalau nggak diketahui itu ya nggak bisa dikerjakan. Jadi di sini aku cari di Google nilai Ka dari HF itu berapa. Nah, di sini baru bisa dikerjakan. pH itu sama dengan pKa ditambah log dari H NaF ini maksudnya ya. Atau garamnya NaF dibagi asam asam lemahnya. Jadi ini dalam kurung ya sebenarnya. Log dalam kurung NaF dibagi konsentrasi HF. Jadi pH sama dengan min log Ka-nya ini. Ka-nya tadi 7,2 kali 10 min 4 ditambah log mol mol NaF dibagi mol HF. Nah, mol NaF ini yang akan kita cari. Nah, karena mol HF-nya tadi udah diketahui 0,2 mol, jadi langsung dimasukkan aja pH-nya tadi 4 targetnya. pH-nya 4 sama dengan min log 7,2 kali 10 min 4 ini ya tinggal dihitung aja di kalkulator ketemunya ini 3,14 sekian ditambah log NF atau NaF ini maksudnya dibagi 0,2. Nah, ya tinggal dipindah ruas saja. Log log NF min sama dengan 0,2 dibagi 0, sama dengan 0,8573. Nah, eh, lognya ini pindah ruas. Jadi eh, NF min dibagi 0,2 sama dengan 7,2. Nah, di sini ya dipindah ruas lagi.
bahwasanya mol dari NaF yang akan dicari ini ketemu molnya sebesar 1,44 gitu. Karena mol dari NaF udah ketemu, bisa dihitung dengan ya rumus biasanya, rumus mol biasa. Sebelumnya kita harus tahu dulu MR dari NaF itu berapa. Na itu molekul relatifnya 23 ditambah F itu 19, jadi 42 MR-nya. Nah, dari sini bisa kita hitung selanjutnya mol NaF itu sama dengan berat dibagi MR. Nah, berat dari NaF sendiri itu bisa dicari dengan mengalihkan mol dikali molekul relatifnya. Nah, ketemunya 60,48 gram. Gitu. Di pilihannya ada ya mendekati ini sih A, 60 gram. Gitu. Jadi ini materinya itu materi SMA sebenarnya, materi larutan buffer. Yang nomor satu ini juga sama, materi SMA, SMA kelas 12. Larutan buffer ini materi kelas 11 SMA. Ya kurang lebih kayak gini sih. Untuk nomor dua ini ada yang ditanyakan, barangkali ada yang masih bingung. Udah ya, aman nggak ya? Kalau aman coba ketik satu di chat dong. Gimana? Oke, ya udah. Karena udah banyak yang paham, jadi langsung lanjut aja di nomor tiga. Nomor tiga itu soalnya menyebutkan bahwasannya sebanyak 6,1 gram asam benzoat diketahui MR-nya 122 ditempatkan pada kalorimeter dan bereaksi sempurna dengan oksigen. Setelah reaksi, sistem mengalami kenaikan suhu sebesar 1,8 derajat Celcius. Jika kapasitas kalorimeter adalah 90 Joule per derajat Celcius, berapakah kalor pembakaran asam benzoat tersebut? Nah, eh, oke, langsung ke pembahasan. Di sini ada kata kuncinya. Kata kuncinya adalah kenaikan suhu. Ini perlu perlu diketahui bahwasannya jika terjadi kenaikan suhu atau suhunya naik, itu berarti reaksinya bersifat eksoterm, eksotermik atau eksoterm. Nah, kalau reaksi eksoterm, eh, kalau kalian ingat delta H delta H-nya itu selalu bernilai negatif gitu. Jadi ini perlu perlu di highlight ya. Kenaikan suhu ini akan mempengaruhi nilai delta H-nya gitu. Jadi karena kita udah tahu reaksinya exotherm, jadi selanjutnya kita bisa menghitung mol dari asam asetatnya. Rumus mol ya seperti biasa, berat dibagi MR. Beratnya tadi diketahui 6,1 gram dibagi MR-nya asam benzoat itu 122. Ketemu 0,05 mol. Nah, dari sini rumus dari apa tadi? Rumus dari kalori kalori pembakaran
itu Hi sama dengan C dikali delta T. C di sini tadi udah diketahui ya kapasitas kalor ini 90 Joule. Delta T-nya juga udah diketahui ini kenaikan suhu. Jadi langsung dikalikan aja. 90 dikali 1,8 itu ketemunya minus 162. Nah, minus di sini itu karena ini sebenarnya jangan langsung dimasukin sini sih sebenarnya. Delta H-nya minus itu waktu perhitungan ini. Ya bisa sih sebenarnya. Q-nya langsung minus di sini bisa karena dia exotherm. Jadi eh, waktu menghitung delta H itu rumusnya delta H kan Q dibagi N. Q tadi udah dihitung minus 162 Joule dibagi N. N molnya tadi juga udah dihitung 0,05 ya langsung dibagi aja ketemunya 3,240 Joule per mol. Nah, ini ada di opsi jawabannya D jawabannya. Lawannya reaksi eksoterm ini kan endoterm. Nah, endoterm itu kebalikannya. Dia mengalami penurunan suhu. Penurunan suhu delta H-nya positif gitu. Dan yang ditanyakan nomor 3, gampang ini nomor 3. 72 7,2 itu. Ini tadi ada yang tanya ya. Safia Kaila 7,2. Mana tadi? Nah, ini ya log ini kan log dalam kurung n mol f f min dibagi 0,2. Nah, log itu kalau pindah ruas itu lognya ini kan pindah ruas. Jadi ketemunya 7,2 ini. Itu sih. Itu ya. Terus eh, nomor 4, nomor 3 paham kan? Harusnya paham sih. Oh ini, sorry sorry. Ini tuh di soal itu agak ini ya. Jadi di nomor 3 tadi itu udah dihitung kan ketemunya 3,240 Joule per mol. Di sini juga udah jelas sebenarnya satuannya itu Joule. Joule semua nggak ada perubahan. Nah di sini minus 3.240 itu Joule kan. Nah tapi di soal itu diminta satuannya juga Joule per mol. Tapi nah di sini nggak ada jawabannya. Mungkin ini salah salah apa ya, salah ketik. Harusnya kilojoule per mol, tapi ya kalau kilojoule ya ini jawabannya yang ini sih, yang D. Ya menurutku ini salah salah ketik ya harusnya kilojoule. Ya kalau kilojoule ini sih jawabannya D. Tapi kalau satuan joule per mol ya itu tadi minus 3.240. Nih. Jadi ya oh ya tandanya juga diperhatikan karena tandanya di apa delta H itu mempengaruhi arti ya. Artinya kalau minus itu melepaskan kalor, kalau positif itu menerima kalor. Gitu. Oke, lanjut nomor 4. Nomor 4 ini ya sama
tentang delta H lagi. Nah, delta H di nomor 4, sebentar, bacain dulu. Nomor 4 ini ya diketahui reaksi yang diminta ini. Na2O ditambah SO3 jadi Na2SO4. Nah, diketahui data-data reaksinya itu seperti ini. Ada 3 reaksi. Nah, kalian diminta untuk mengubah gimana reaksinya supaya jadi seperti ini gitu. Dan delta H-nya yang dihasilkan itu berapa kilojoule. Nah, cara dari nomor 4 ini ya simple sih sebenarnya. Dan ini juga udah dipelajari di eh, SMA. Nah, untuk reaksi yang pertama itu tadi kan ini ya, Na plus H2O jadi NaOH ditambah setengah H2. Nah, ini itu dikalikan dikalikan dua, dikalikan dua sehingga hasilnya jadi 2Na plus 2H2O jadi 2NaOH plus H2. Nah, delta H-nya di sini juga dikali 2. Yang awalnya tadi 146 jadi minus 292. Karena reaksinya ini dikali 2. Terus untuk reaksi yang kedua ini reaksi yang kedua itu dibalik. Jadi untuk karena tadi ini kan ada 2 NaOH ya. Supaya saling menghilangkan, reaksi yang kedua ini dibalik jadi 2 NaOH ditambah SO3 jadi Na2SO4 plus H2O. Nah, untuk delta H-nya sendiri itu yang awalnya positif karena reaksinya dibalik akhirnya jadi negatif. Ini positif ya. Positif terus karena di sini dibalik jadi lawannya positif jadi negatif. Negatif 418. Terus untuk reaksi yang ketiga sama kayak reaksi yang pertama dibagi dua. Sorry, sorry. Reaksi yang ketiga ini dibagi dua. Jadi eh, hasilnya adalah Na2O ditambah H2 menjadi 2Na plus H2O. Nah, untuk delta H-nya sendiri itu juga dibagi dua. Yang awalnya tadi eh, 200 260 eh, 260 ya. Oh, 259, sorry. 259 dibagi 2 jadi 129,5. Nah, karena di sini tadi eh, udah udah dikali, udah dibalik, udah dibagi 2. Nah, di sini saling menghilangkan 2Na, 2Na ini di reaktannya juga di produknya juga ada 2Na. Nah, berarti saling saling menghilangkan, dicoret. Terus H2O di sini juga ada 2H2O, 1, 2 dicoret. Terus di sini ada NaOH, di sini juga ada NaOH dicoret. Nah, jadi yang tersisa ini Na2O ditambah SO3 ditambah Na2SO4. Sama kan, sama kayak yang diminta di soal ini. Terus eh, delta H-nya juga udah disesuaikan tadi. Akhirnya delta H ini dijumlah hasilnya minus 581 kilojoule. Gitu. Jadi untuk nomor 4 ini jawabannya yang E, 581 kilojoule. Tuh. Itu soal nomor 4 ada yang mau ditanyakan? Simpel ya ini nomor 4.
dan ya ya udah udah diajarin di SMA juga. Kalau udah paham dan mau lanjut soal nomor 5, coba ketik satu. Oke. Soal nomor 5, diketahui gas IBR terurai menurut kesetimbangan berikut. 2 IBR jadi BR2 plus I2 dalam wadah 10 liter dimasukkan 0,4 mol gas IBR. Saat reaksi mencapai kesetimbangan, terdapat 0,1 mol gas BR2. Tetapan kesetimbangan reaksi tersebut adalah bla bla bla. Nah, untuk pembahasan nomor 5, ini sebenarnya ya lagi-lagi ini udah diajarin di SMA. Untuk reaksinya tadi 2 IBR, kesetimbangan reaksi menjadi BR2 plus I2. Nah, eh, untuk pertama-tama coba setiap kali ngerjakan soal itu dicek lagi ya. Reaksinya ini udah setara atau belum. Nah, kalau udah setara ya langsung aja. Tapi kalau belum setara itu harus disetarakan dulu. Biasanya lupa di sini langsung ngerjakan soal, tapi lupa kalau reaksinya ini belum setara. Tahap pertama dicek reaksinya ini setara atau enggak, langsung lanjut ditulis, diketahui soal-soalnya apa aja, terus kalau udah bisa langsung dijawab. Nah, di sini reaksinya tadi kan 2 IBR, jadi BR2 plus I2. Nah, diketahui bahwasannya mol awal dari senyawa IBR itu adalah 0,4 mol. Nah, di sini ditulis 0,4 mol. Nah, karena di sini kita nggak tahu ya, kita nggak tahu yang bereaksi berapa, yang tersisa berapa. Ya, akhirnya di sini kita eh, misalkan aja 2X atau X lah, X di sini. Nah, duanya itu mengikuti koefisien dari senyawa ini. Jadi karena IBR ini koefisiennya 2, jadi di sini ditulis 2X. Nah, di sini BR2 kan koefisiennya 1, jadi ditulis X. I2 juga 1, jadi ditulis X. Jadi eh, untuk menentukan berapa mol yang bersisa ketika reaksi ini terjadi, ya tinggal dikurangi aja. 0,4 mol dikurangi 2X. eh, Terus ini udah diketahui ya di soal bahwasannya ketika terjadi kesetimbangan reaksi itu BR2 itu segini 0,1 mol. Jadi di sini ditulis 0,1 mol. Nah, I2 itu nggak diketahui kan setimbangnya berapa. Jadi ditulis X gitu. Nah, kita kita itu tujuan utamanya tuh cari X dulu. X ini berapa? Gitu. Dengan cara ya ini karena tadi eh, ketika terjadi kesetimbangan reaksi BR2 itu 0,1 mol. Jadi di sini tuh ya X itu secara secara langsung bisa diketahui bahwasannya X itu nilainya 0,1 mol. Tuh. Karena kan ya ini ibaratnya 0 nih. 0 dikurangi X sama dengan 0,1. Nah, X itu sama dengan 0,1 gitu kan. Nah, karena X sudah diketahui 0,1 mol, kita bisa cari 2X. 2X ini ya berarti 2 dikali 0,1. Ketemunya 0,2 mol. Nah, kita juga perlu mencari ini. Ketika terjadi keseimbangan reaksi, mol
IBR itu berapa? Ya udah langsung dimasukin aja 0,4 dikurangi 2X sama dengan berapa? Ya, ini ketemunya 0,2 mol. Nah, ketika udah diketahui, eh, kita langsung lanjut ke mencari dari masing-masing eh, apa konsentrasi dari masing-masing senyawa. IBR itu rumusnya konsentrasi kan mol dibagi volume. Molnya di sini udah diketahui, molnya IBR itu 0,2 mol. 0,2 dibagi 10 liter itu ketemunya 0,02. BR2 juga sama caranya, molnya berapa tadi, 0,1 dibagi 10. I2 juga sama hasilnya ini. Nah, untuk mencari konstanta kesetimbangan reaksi, tadi kan di soal yang diminta ini kan, konstanta kesetimbangan reaksi. Nah, konstanta kesetimbangan reaksi ini rumusnya adalah eh, ini apa produk produk dibagi reaktan pangkat pangkat koefisien jangan lupa. Karena koefisiennya di sini satu, ini juga satu, jadi konsentrasi Br2 pangkat satu di sini karena pangkat satu, jadi nggak aku tulis ya. Br2 pangkat satu dikali I2 pangkat satu juga. Karena di sini IBR itu koefisiennya 2, jadi di sini pangkatnya 2. Jadi BR2 dikali BR2 tadi udah ketemu 0,02. Sorry, sorry. BR2 itu 0,01 dikali 0,01 juga dibagi 0,02 pangkat 2. Jadi langsung dibagi aja ketemunya 0,25. Gitu. Di pilihan ada jawabannya 0,25 yang D. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nomor 5. Ya ini nomor 1 sampai 5 masih masih gampang sih dan kebanyakan masih soal-soal yang diajarkan di SMA. Ya tinggal di recall aja materi SMA-nya. Atau kalian juga masih semester 1 masih fresh dengan materi-materi SMA kemarin. Jadi harusnya gampang dipahami lah ya. Oke, langsung ketik satu aja kalau paham soal nomor 5. Langsung lanjut ke soal nomor 6. Oke, langsung lanjut aja. Nomor 6 ini soalnya nilai konstanta kesetimbangan pada suhu 420 derajat Celcius untuk reaksi ini adalah Kp sama dengan 9,4 kali 5. Nah, nilai dari energi bebas atau pada suhu 427 adalah berapa? Nah, di sini jujur aneh ya. Cuman waktu aku cek lagi hasil jawabanku dan pilihan yang ada itu nggak ada gitu. Jadi caranya untuk nomor 6 ini simpel banget. Diketahui bahwasannya T atau suhunya tadi 420 derajat Celcius. Nah, ini jangan lupa diubah ke Kelvin terlebih dahulu. Dengan 6 derajat Celcius ini ditambah 273. 427 ditambah 273 itu kan 700. Nah, nilai KP-nya juga udah diketahui 9,4 kali 10 × 5. 10 × 5. Tuh. Nah, rumus energi bebas Gibbs ini, ya ini rumusnya. Min RT len KP. Min RT, R di sini 8,314 dikali T-nya tadi
700 harus pakai Kelvin. Kalau nggak pakai Kelvin ya beda hasilnya. Terus dikali Len Len 9,4 kali 10 pangkat 5 ini hasilnya ini 13,753. Nah, ya udah tinggal dikali biasa aja. Hasilnya ini minus 80 kilojoule per mol. Tapi nggak ada di soalnya, di pilihan jawabannya. Nah, terus ya aku juga nggak tahu ya kenapa. Tapi harusnya hasilnya ini sih, karena ya simpel pengerjaannya. Dan yang diketahui di soal ya udah memenuhi untuk pakai cara yang ini. Tuh. Tapi nggak ada jawabannya ya udah langsung ini aja kita buat pilihan sendiri F. F minus 80 kilojoule per mol. Ya mungkin kalau nanti waktu ujian nanti bisa di ini ya apa? Bisa ditanyakan aja kan Pak ini nggak ada pilihannya atau ya ini aja kalau misal lembar soalnya ini dikumpulkan dan langsung mengerjakan di sini ya coba ini aja tulis opsi opsi lainnya gitu F minus 80 kilojoule per mol gitu. Oke, lanjut nomor 7 karena ini udah lumayan malam juga. Nomor 7 eh, soalnya adalah disosiasi NiCO4 Ni, NO, NiCO4 menjadi logam Ni dan gas CO mengikuti reaksi orde 1. Disosiasi 0,8 gram NiCO4 selama 1,5 jam NiCO4. Nilai waktu paruh untuk nilai NiCO4 adalah berapa detik? Gitu. Nah, ini uh, kurang lebih dan di UTBK harusnya keluar juga. Uh, Nomor 7 ya. Nomor 7 uh, diketahui masa awalnya itu 0,8 gram. Untuk waktunya tadi 1,5 jam. Jangan lupa diubah jadi detik ya. Terus akhirnya, masa yang tersisa itu 0,025 gram. Nah, di sini kayak rumusnya laju reaksi orde satu. Reaksi orde satu itu Ln konsentrasi A0 dengan KT. Nah, sedangkan 25 gram sama dengan K dikali T. Nah, kita hitung dulu ininya berapa. Ln 0,8 dibagi 0,025 itu kan sama dengan Ln 32. Nah, kalian hitung aja di kalkulator Ln 32 itu berapa. Nah, Ln 32 itu hasilnya 3,4657. Nah, karena semua udah diketahui, plannya juga udah dapet, langsung aja hitung K ini. Dengan T-nya ini pindah ruas. Jadi K sama dengan ini tadi dibagi T. T-nya ini satuannya detik ya. Satuannya detik karena yang diminta di
Kalian ubah ke detik, ya udah langsung dibagi aja. Dibagi aja ketemu 6,418 kali 10 pangkat min 4 per detik. Nah, waktu paruh, waktu paruh untuk reaksi orde satu itu rumusnya ini. Ln 2 dibagi K. Ln 2 ya dihitung aja di kalkulator, hasilnya ini 0,69315 dibagi K-nya yang udah dihitung tadi. Ketemunya 1080 detik. Ada jawabannya yang yang D. 1000 Nah, oh ya, untuk ini ya rumusnya rumusnya ini eh, laju reaksi mulai dari orde nol, orde satu, orde dua. Mungkin ada yang sampai sini dulu ada yang kebingungan atau gimana? Ada yang mau ditanyakan? Kalau paham ketik satu ya. Ini orde satu. Oke, langsung aja nomor 8. Nah, nomor 8 ini soalnya perhatikan reaksi berikut. Diketahui reaksinya dan ditanyakan manakah dari pernyataan di bawah ini yang benar berdasarkan reaksi tersebut. Gitu. Eh, jadi untuk materi laju reaksi ini agak berlawanan sama kesetimbangan reaksi ya. Jadi untuk laju reaksi ini harus di diberikan data-data ini apa eksperimennya untuk laju reaksinya. Contohnya kayak ini. Nah, nomor 4 esai ini. Ini kan ada data-data eksperimen. Nah, eksperimen satu, eksperimen 2, eksperimen 3, eksperimen 4. Untuk mencari kayak opsi yang A ini. Untuk mencari order reaksinya berapa, untuk mencari persamaan laju reaksinya seperti apa, itu harus disertai data-data eksperimen. Nah, karena di nomor 8 ini tidak diketahui data-data eksperimennya, jadi ya opsi yang langsung bisa dijawab ya opsi yang E ini. Persamaan laju tidak bisa ditentukan dari informasi yang diberikan. Itu sih. Untuk nomor 8 ini jelas. Jadi ini ya kadang itu terbalik antara laju reaksi sama kesetimbangan. Nah, kalau kesetimbangan itu kan koefisien ini langsung jadi pangkat. Jadi H2S ini karena koefisiennya 2. Kalau kesetimbangan reaksi itu dipangkatkan koefisiennya. O2 juga pangkat koefisiennya. Tapi kalau laju reaksi itu belum tentu kayak gitu. Jadi harus disertai data-data eksperimennya tadi. Gitu. Karena di sini tidak diberikan ya nggak bisa kita nentuin order reaksinya berapa dan juga laju persamaan laju reaksinya seperti apa gitu. Oke,
Itu aja sih. Nomor 8 gampang. Main konsep aja. Terus nomor sembilan ini diketahui reaksinya sebagai berikut. Nah, kalian disuruh mencari pasangan reduktor dan oksidator yang tepat adalah mana gitu. Nah, ini materi materi SMA juga lagi-lagi. Disuruh nyari oksidator sama oksidator ya. Oksidator sama reduktornya ya, benar. Oksidator itu jangan lupa ya. Oksidator itu yang mengalami reduksi, sedangkan reduktor adalah yang mengalami oksidasi. Oksidasi itu yang mengalami kenaikan bilangan Bilox, kenaikan bilangan oksidasi. Sedangkan reduksi itu yang mengalami penurunan bilangan oksidasi. Jadi di sini ya kalian cari satu-satu, mulai dari CUS ini. CUS karena di sini nggak ada ionnya, jadi S itu umumnya min 2 dan Cu itu kan 2 plus biasanya. Cu 2 plus berarti Cu plus 2 S min 2. Nah, karena terus lanjut di sini NO3 min. Nah, di sini ada min O3. O3 itu kan O itu umumnya bilangan oksidasinya min 2. Karena di sini ada 3 O, jadi 3 dikali min 2 itu kan min 6. Min 6 karena di sini min sisa satu, berarti N-nya ini bilangan oksidasinya plus 5 gitu. Paham kan? Harusnya paham sih. Untuk ini ion, ini kan ion H+. Karena di sini plus satu, berarti ya langsung aja di sini plus satu gitu. Nah, ini juga ion lagi, ion Cu2+. Ya langsung 2 plus. Terus di sini ada NO. NO itu N, O itu umumnya min 2. O umumnya min 2 berarti N-nya di sini plus 2. Itu. Terus H2SO4 min. Di sini ada minnya. O itu umumnya min 2. Karena di sini ada 4 berarti dikali 4. 4 dikali min 2 min 8. S S itu umumnya plus 6. Plus 6 ya plus 6. Sorry. Ini nggak bisa diinin dulu ya. Karena ini tadi min 8 dan di sini H itu pasti plus satu. H pasti plus satu berarti min 8 min 8 ditambah satu itu kan min 7. Min 7 karena di sini ada min berarti kan paham kan? Terus untuk A2O, O umumnya min 2. Berarti karena ada H2 hanya ada 2 berarti 2 plus satu. 2 dikali plus satu berarti kan 2 plus 2 ini min 2 ionnya 0. Ya ini recall aja materi SMA. Ya ini basic aja sih sebenarnya, konsep konsep reaksi redox. Jadi bisa ditentukan langsung dengan kita udah menentukan bilangan oksidasi tiap unsurnya. Tiap adalah yang mengalami oksidasi. Berarti yang mana yang mengalami oksidasi? Nah, ini contohnya N. Sorry. Yang mengalami oksidasi Cu sama
S ini. Nah, yang mengalami oksidasi adalah S. Dari min 2 ke plus 6. Berarti kan biloxnya naik nih. Bilox S naik dari min 2 ke plus 6. Reduksi. Nah, yang mengalami reduksi itu N ini N. Dari plus 5 jadi plus 2. Dia turun kan biloxnya. Berarti yang jadi reduktor adalah CuS, sedangkan yang jadi oksidator adalah NO3-. Opsi dari opsi jawaban dari nomor 9 adalah yang C. Oke, sampai sini paham? Nomor 9. Terus nomor 10 lanjut aja. Udah malam soalnya. Tentukan tegangan dalam volt yang dihasilkan dari rangkaian sel volta berikut pada suhu 25 derajat Celcius. Nah, di sini ada persamaan GA per GA3 plus bla 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 bla. Dengan ya ini kalau kalian nemu semacam soal semacam ini itu bisa dipastikan soal ini ya tentang sel volta. Ya, ini lagi-lagi materi SMA lagi. Ya dibahas lagi sih di kuliah di kimia satu. Cuman ya nggak jauh beda ini apa pembahasannya. Jadi ya diketahui di sini diketahui kan tadi reaksinya ini gitu. Nah, untuk 0,80 volt. Sedangkan untuk E0GA itu minus 0,53 volt. Nah, perlu diingat ini nih konsep yang harus benar-benar dipahami ya. Sel volta itu yang berperan jadi katoda adalah E0 E0 sel yang memiliki tanda positif atau yang lebih besar intinya. Nah, karena oksidasi kan oksidasi kan mengalami kenaikan biloxnya plus 3 emin, 3 elektron. Ini ada 3 elektron. Nah, di sini jadi positif plus 0,53. Nah, terus untuk yang di katoda, katoda ini terjadi reaksi reduksi. Berarti reduksi kan dari plus satu di sini kan plus satu jadi nol. Berarti ada satu elektron yang lepas gitu. Jadi karena di sini ada tiga elektron dan di sini satu elektron. Nah, ini harus disamakan. Nah, yang bawah ini yang Ag ini perlu dikali tiga. Dikali tiga, tapi catatan ya kalau sel volta E0 E0-nya ini nggak perlu dikali tiga. Beda sama delta H tadi. Kalau delta H tadi, delta H ini kan perlu dikali tiga juga. Tapi kalau sel volta itu yang dikali itu cuman persamaannya aja. Nah, di sini kan uh, dikali tiga ya, berarti 3 Ag plus. Nah, ini 3 Ag plus jadi 3 Ag, 3 Ag. Nah, di sini kan ada harusnya elektronnya dikali 3 juga.
dikali 3 elektron. Nah, karena di reaktan sama di produk sama-sama ada 3 elektron, jadi ya saling menghilangkan. Dicoret, dicoret, ya di sini nggak ada gitu. Ya tinggal ini persamaan reaksinya. Nah, selanjutnya E0 sel itu bisa dicari dengan cara E0 katoda dikurangi E0 anoda gitu. E0 katoda tadi ini ya pakai yang ini. E0 katoda itu 0,8. Sedangkan untuk E0 anoda itu 0, minus 0,53. Perlu perlu diperhatikan ya bahwasannya untuk perhitungan E0 sel ini yang dipakai adalah E0 yang awal. E0 yang awal sebelum dibolak-balik ini. Ini kan tadi dibalik ya. Jadi yang dipakai adalah yang atas ini. 0,8 dikurangi min 0,53. Hasilnya 1,33 volt. Itu 1,33 volt. Nah, lanjut. Tujuannya tadi kan ini kan, cari E-nya berapa. Nah, wih, di soal bahwasannya konsentrasi dari Ga3 plus itu 10 pangkat 6 molar. Sedangkan Ag plus itu 10 pangkat 4 molar. Nah, Ki itu rumusnya eh, konsentrasi konsentrasi anoda, konsentrasi anoda dibagi konsentrasi katoda pangkat 3. Pangkat 3 ini ya, koefisien ini tadi. Jangan lupa koefisien ini ya, koefisien ini. Karena Ga3 plus ini tadi koefisiennya 1, jadi ya di sini pangkat 1 gitu. Jadi konsentrasinya udah diketahui 10 pangkat 6, konsentrasi Ag plus juga udah diketahui, ya langsung dihitung aja. Hasilnya adalah 10 pangkat min 6. 10 pangkat min 6, langsung lanjut ke persamaan Nernst. Persamaan Nernst. Nah, persamaan Nernst ini eh ya gini rumusnya. E sama dengan E0 dikurangi 0,0591 dibagi N dikali log Q. Nah, Q-nya tadi udah diketahui. 10 pangkat min 6. E0-nya juga udah diketahui. Ini 1,33. Nah, N-nya ini sekarang. N itu adalah jumlah elektron. Jumlah elektron yang ada di sini ini. Elektronnya tadi kan 3. 3 ya berarti 3. 1,33 dikurangi 0,0591 dibagi 3 dikali log 10 pangkat min 6. Nah, kita hitung dulu log 10 pangkat min 6 ini berapa? Hasilnya adalah min 6. Ya udah langsung aja. 0,0591 dibagi 3 dikali min 6. Hasilnya adalah minus. Ya ini karena di sini ada minus ya. Minus 0,1182. E sama dengan 1,33 dikurangi minus 0,1182. Nah, hasilnya E adalah 1,448 volt atau ya bisa dibulatkan 1,45 volt. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum masuk ke isai. Esai eh, lebih sulit harusnya. Ada yang mau ditanyakan? Oh ya, ini ada yang tanya N-nya tadi dapat dari mana? N itu dapat dari jumlah elektron ini. Ini kan tadi
elektronnya kan yang Ag ini satu, tapi yang Ga ini elektronnya tiga. Nah, karena jumlah elektron yang nggak sama, yang bawah harus dikali tiga nih, dikali tiga. Berarti kan 3 Ag plus plus 3 elektron menjadi 3 Ag. Nah, karena di reaktan itu ada 3 elektron, di produk juga ada 3 elektron, maka persamaan reaksinya elektronnya saling menghilangkan. Itu. Tapi N yang di sini itu adalah jumlah elektron yang di sini maksudnya. Jumlah elektron. Jadi 3 gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kira-kira paham nggak ya, Teva? Oke, paham ya. Yang lain paham nggak? Sebelum masuk ke esai. Esai ini ada 5 soal. Kalau paham langsung ketik satu aja biar cepat. Ya, eh, untuk Teva ini tanya berarti nanti E-nya disamain dulu ya, Mas. Ya, harus disamakan dulu gitu. E-nya harus disamakan dulu, tapi diingat-ingat ya, kalau sel volta itu E0 reduksinya ini nggak perlu dikali 3 juga. Karena tadi kan ini 0,8 nih. Nggak ikut dikali 3 gitu. Beda sama delta H tadi. Delta H tadi kan perlu dikali juga untuk menyamakan reaksinya. Oke, ya udah, langsung lanjut aja ya ke esai. Esai nomor satu, apabila 0,1 mol padatan NaOH ditambahkan ke dalam satu buffer yang terdiri dari 0,1 molar CH3COH dan 0,1 molar NaCH3COO. Berapakah perubahan konsentrasi H3O plus dan pH larutan tersebut? Asumsi tidak terjadi perubahan volume setelah penambahan NaOH. Gitu. Langsung aja dibahas. Diketahui bahwasanya volume tadi 1 liter. Terus konsentrasi CH3COH 0,1 molar. Terus konsentrasi CH3COONA 0,1 molar. Nah, ditambahkan 0,01 mol NaOH padat dengan asumsi tidak ada penambahan volume. Nah, yang pertama kita cari pH awal buffer sebelum sebelum ditambahkan NaOH. Gitu. Untuk pH awalnya sebelum ditambah NaOH itu ya rumusnya kayak gini. pH sama dengan pKa ditambah log CH3COO atau CH3COH dibagi sorry CH3CONA ini maksudnya. CH3CONA dibagi CH3COOH. Nah, ini juga nggak diketahui ya di soal. Lagi-lagi tadi sama, ini juga larutan buffer untuk topik soalnya. Nah, ini sebenarnya perlu diketahui pKa dari asam asetat ini. Nah, aku tadi cari di Google nilai pKa asam asetat itu sekitar 4,76. Jadi, eh, ya ini nilainya. Terus untuk ini, log ini kita hitung dengan data-data yang udah diberikan di soal tadi. Log konsentrasi CH3CONA 0,1 dibagi
konsentrasi CH3COH 0,1 juga. Log 0,1 dibagi 0,1 adalah log 1. Log 1 itu 0 kan. Log 1 sama dengan 0. Berarti pH awal sama dengan 4,76 ditambah 0. Ya, ini sesuai rumus yang ini tadi dimasukkan ke ini 4,76 tadi ditambah log 1. Hasilnya adalah 4,76. Tuh. Nah, untuk konsentrasi H3O plus awalnya itu bisa ditentukan lewat ini tadi adalah 10 pangkat ini pH. 10 pangkat minus pH-nya. Di, bisa dihitung 10 pangkat min 4,76 adalah 1,74 dikali 10 pangkat min 5. Gitu. Nah, dari sini bisa dihitung penambahan 0,01 mol NaOH. Berarti kan persamaannya seperti ini ya. CH3COH ditambah NaOH di reaksinya produknya seperti ini gitu. Nah, karena diketahui eh, apa CH3COH tadi mula-mulanya adalah 0,1 molar, 0,1 ya mol, 0,1 mol dan yang bereaksi adalah 0,1 mol. Jadi yang bersisa dari CH3COH adalah 0,09 mol. Sedangkan CH3CONA mula-mulanya tadi 0,1 molar. Eh, Terus yang bereaksi itu 0,01 mol juga. Nah, ini ya agak agak sedikit berbeda kalau yang produk reaktan ini dikurang. Sedangkan untuk yang apa? Yang produknya ini dijumlah. Jadi 0,1 dikurangi 0,01 adalah 0,09. Sedangkan yang CH3CONA itu 0,1 ditambah 0,01. Hasilnya adalah 0,11 mol. Itu. Karena tadi kan ditambahkan NaOH ya, pasti eh, produknya bertambah juga. Sedangkan yang CH3COH ini dia berkurang gitu. Jadi makanya dikurangi ini yang ditambah. Terus selanjutnya setelah diketahui ini kita bisa mencari pH akhirnya. pH akhir itu hampir sama tadi kayak persamaan yang atas ini. pH akhir sama dengan pKa ditambah log konsentrasi basa dibagi konsentrasi asam. Nah, pKa-nya tadi 4,76 ditambah log konsentrasi basa 0,11 mol dibagi konsentrasi asam 0,09 mol. 0,09 mol. Nah, ketemu ini dihitung dulu karena dalam kurung langsung dihitung log 1,22 itu adalah 0,087. Ya udah tinggal dijumlahkan aja 4,847. Nah, dari situ ketemu konsentrasi H3O plus akhirnya adalah 10 pangkat minus pH akhirnya ini. Nah, bisa dihitung H3O plus akhirnya adalah 1,42 kali 10 pangkat min 5 molar. Itu. Untuk perubahan delta, perubahan konsentrasi H3O plus adalah pH akhir, konsentrasi akhir dikurangi konsentrasi awal. Konsentrasi awalnya tadi kan ini. Terus konsentrasi akhirnya ini. Ya tinggal dikurangi aja. Perubahannya adalah minus 3,2 kali 10 pangkat min 6 molar. Tuh.
Sedangkan perubahan pH adalah pH akhir dikurangi pH awal. pH awalnya tadi ini 4,76. pH akhirnya ya tinggal dikurangi aja. Berarti perubahan pH setelah penambahan NaOH adalah 0,087 gitu. Oke, nomor satu ada yang ditanyakan. Nomor satu kayak gitu ya. Oke, langsung lanjut aja nomor dua. Nah, udah hampir 2 jam. Nomor dua soal yang diketahui adalah sebanyak 5 gram sampel metanol mengalami reaksi pembakaran dengan adanya oksigen berlebih di dalam bom kalorimeter yang mengandung 4 kilo air. Suhu air meningkat dari 24 derajat Celcius menjadi 29 sekian. Kapasitas kalor dari kalorimeter adalah 2.657 Joule dan kalor spesifik air sebesar 4.184 Joule. Tentukan nilai delta E untuk reaksi tersebut dalam satuan kilojoule per mol. Oke, langsung aja dibahas. Jadi cukup simpel untuk nomor 2 ini. Ya, kayak ngitung kalor aja. Kalor air itu rumusnya kan Mc delta T. Sedangkan kalor kalorimeter itu C dikali delta T. Ya udah tinggal dimasukin aja yang diketahui M airnya tadi 4.000 gram, terus C airnya 4,184 dikali delta T. Delta T ini satuannya derajat Celcius. Nah, udah didapatkan 96.000 sekian Joule. Itu baru kalor airnya aja. Untuk kalor dari kalorimeternya perlu dihitung juga dengan rumus seperti ini. Data-data yang udah diketahui langsung dimasukkan aja, ketemu hasilnya sekian, langsung di total total kalor yang eh, dilepaskan adalah Ki air ditambah Ki kalorimeter. Ki airnya tadi 96.000 sekian, Ki kalorimeternya 15.000 sekian. Nah, dijumlah hasilnya adalah 111.000 sekian Joule. Nah, perlu diperhatikan lagi bahwasannya tadi ada peningkatan suhu. Peningkatan suhu ini mengartikan bahwasannya reaksi yang terjadi adalah reaksi eksoterm. Nah, reaksi eksoterm ini uh, bersifat melepaskan kalor. Nah, melepaskan kalor itu ditandakan dengan uh, uh, negatif ini. Berarti si sistem adalah minus 111.800 sekian Joule untuk 0,1562 mol. Nah, sedangkan yang diminta di soal adalah per mol, persatuan mol. Berarti ya minus ini dibagi 0,15625. Hasilnya adalah 700 700.000 sekian mol, sekian joule per mol. Nah, diubah ke satuan kilojoule per mol ya dibagi 1000 hasilnya adalah minus 715,53 kilojoule per mol. Tuh, itu nomor 2. Untuk nomor tiga soalnya adalah untuk reaksi di bawah ini diketahui nilai konstanta kesetimbangannya adalah 49 pada suhu tertentu. Jika masing-masing 0,4 mol A dan B ditempatkan dalam kontainer dengan volume 2 liter pada suhu tersebut, tentukan konsentrasi masing-masing zat yang ada di dalam
yang ada dalam kesetimbangan. Oke, soal nomor 3, kesetimbangan reaksi. Tadi diketahui Kc 49 volume 2 liter, mol A awal 0,4, mol B awal 0,4 juga. Terus bisa konsentrasi C awal itu sama dengan konsentrasi D awal. Itu sama dengan 0. Oke, untuk reaksi, persamaan reaksinya seperti ini. Diketahui A plus B kesetimbangan reaksi dengan C plus D. Diingat-ingat, rumus dari kesetimbangan reaksi adalah produk dibagi reaktan. Konsentrasi produk dibagi konsentrasi reaktan. Itu hasilnya adalah 49 tadi diketahui. Nah, bisa dicari dulu konsentrasi A awalnya adalah mol dibagi volume. Molnya adalah 0,4 dibagi 2. Volumenya 2. Hasilnya adalah 0,2 molar. B juga sama seperti itu. Nah, karena konsentrasi A dan B sama, ya udah langsung dimasukkan ke MRS. Mula-mulanya adalah 0,2, B juga 0,2. Karena kita nggak tahu berapa yang bereaksi, akhirnya kita misalkan X. X ini sesuai dengan uh, konstanta yang ada di masing-masing produk sama reaktannya. Karena masing-masing konstantanya adalah satu atau koefisiennya adalah satu, ya ada kita misalkan X. X, nah ini dikurangi. Nah, berarti A ini kan bisa diketahui 0,2 minus X. B juga sama. Nah, C ini hasil sisanya adalah X kan. Nah, setelah diketahui kesetimbangannya seperti ini, dimasukkan ke rumus Kc ini. Konsentrasi C itu adalah X. Konsentrasi D juga X. Terus dibagi konsentrasi A sama B. Ya udah langsung dimasukkan aja X kuadrat dibagi 0,2 minus X pangkat 2. Hasilnya 49. X dibagi 0,2 minus X. Ini di akar 49 adalah 7. Nah, langsung dihitung X-nya ketemu 0,175. Nah, A, A sama B tadi kan sama tuh 0,2 dikurangi X. Ya udah X-nya dimasukin, ketemunya adalah 0,025. Sedangkan konsentrasi C dan konsentrasi D adalah X. Sama-sama X, ya udah langsung diketahui 0,175. Itu nomor 3. Nomor 4, laju reaksi soalnya. Soal soal laju reaksi cukup sering keluar ya. Nah, ini tadi yang aku bilang di waktu soal pilihan ganda tadi. Perlu adanya data-data eksperimen untuk menentukan nilai konstanta laju reaksi dan juga persamaan laju reaksinya seperti apa gitu. Nah, langsung aja kita bahas nomor 4. Nah, untuk laju reaksi ini perlu coba-coba sih sebenarnya untuk mengetahui orde B, orde A, orde C. Itu kita harus membandingkan antara data-data eksperimen yang udah dikasih di soal. Untuk mencari orde B ini, kalian bandingkan eksperimen 1 dan 3. Nah, di eksperimen 1 dan 3 itu diketahui bahwasannya konsentrasi dari B adalah naik naik tuh dari 0,2 ke 0,3. Tapi lajunya tuh tetap tidak ada perubahan. Berarti dapat disimpulkan bahwasannya orde B adalah orde 0. Karena laju reaksinya tetap tidak ada perubahan, padahal konsentrasi B-nya naik. Gitu. Terus untuk
untuk mencari orde A, kalian bandingkan eksperimen satu dan 2. Nah, eksperimen satu dan 2 ini dibandingkan konsentrasi A itu naik dari 0,2 ke 0,4. Sedangkan orde B itu naik juga 0,2 jadi 0,3. Tapi orde B itu sudah diketahui tadi bahwasannya orde B adalah orde 0. Berarti tidak berpengaruh nih yang konsentrasi B. Nah, kita lihat di laju reaksinya. Laju reaksinya dari 2,4 kali 10 watt min 6 menjadi 9,6 kali 10 watt min 6. Nah, artinya laju reaksinya ini berjalan kali 4 kali lipat lebih cepat. Itu. Sorry. Eh, dikali 4 gitu dari laju reaksi awalnya gitu. Berarti bisa dicari ini perbandingannya. Ini 0,4 dibagi 0,2 pangkat X. X ini orde A yang akan dicari. Dibagi laju reaksinya. Laju reaksinya 9,6 kali 10 min 6 dibagi 2,4. Nah, 0,4 dibagi 0,2 itu kan 2. 9,6 ini dibagi 2,4 hasilnya 4. 2 pangkat X sama dengan 4. X berarti kan 2. Berarti orde A adalah orde 2. Nah, selanjutnya adalah mencari orde C. Orde C ini bisa dicari dengan membandingkan eksperimen satu dan eksperimen 4. Nah, tadi di data diketahui bahwasannya konsentrasi A itu tetap, konsentrasi B itu naik dari 0,2 ke 0,4, tapi tidak berpengaruh karena orde B tadi udah diketahui adalah orde reaksinya adalah eh, orde B adalah orde 0. Terus untuk konsentrasi C itu naik dari 0,2 ke 0,6, itu naik 3 kali lipat. Dan juga dari laju reaksinya itu meningkat 3 kali. Berarti ya udah dengan cara yang sama kayak ini tadi dibandingkan 0,6 dibagi 0,2 pangkat Y sama dengan 7,2 kali 10 min 6 dibagi 2,4 kali 10 watt min 6. Hasilnya adalah 3 pangkat Y sama dengan 3. Eh, ya, berarti Y sama dengan 1. Nah, di sini aku salah salah tulis ya. Ini harusnya orde C. Orde C adalah orde 1. Nah, dari perbandingan data-data eksperimen tadi bisa ditentukan persamaan laju reaksinya. R sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat orde reaksi. Orde reaksi A tadi 2 kan. Terus konsentrasi B dikali orde reaksi B. Orde reaksi B tadi 0. Terus konsentrasi C dikali orde reaksi C. Tadi orde C tadi 1. Nah, karena B ini orde 0, bisa disimpulkan persamaan laju reaksinya adalah K dikali konsentrasi A pangkat 2 dikali konsentrasi C. Tuh. Nah, selanjutnya kita menghitung K dari eksperimen satu. Eksperimen satu tadi kan ini laju reaksinya ini 2,4 kali 10 min 6. Dimasukkan laju reaksinya ini dengan memasukkan konsentrasi A dan B. A dan C, sorry. C ini. Karena B kan order 0, jadi dihapus saja. Dimasukkan, ketemu hasil konstanta laju reaksinya adalah 3 kali 10 watt min 4. Nah, K ini ada satuannya. Untuk menentukan satuan dari K ini, kita perlu mencari orde totalnya terlebih dahulu. Orde total adalah orde A ditambah orde C ini. Orde A adalah 2, orde C adalah 1. Berarti 2 tambah 1 adalah 3. Orde total itu 3 berarti. Nah, untuk mencari satuan K itu
Ini caranya. M pangkat satu min order total dibagi menit. Nah, order totalnya tadi kan 3. Berarti M pangkat satu min 3 per menit. Berarti K sama dengan 1 dikurangi 3 kan -2. Ya udah, sehingga konstanta laju reaksi adalah 3 kali 10 pangkat min 4. Satuannya adalah M pangkat min 2 per menit. Gitu. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5 ini sel volta lagi lah ya. Ya, soal nomor 5 ini sel volta lagi. Diketahui suatu baterai dengan elektroda Fe2+ dan Al3+ pada kondisi standar menghasilkan arus 0,3 ampere selama 161 menit. Nilai E0 masing-masing elektroda Fe dan Al adalah berturut-turut minus 0,44 volt dan minus 1,66 volt. Jika F ini ya Faraday, bilangan Faraday 96.500 kalor per mol elektron, dan diketahui di sini ARFE adalah 56 dan ARAL adalah 27. Maka tentukan besar pengurangan massa pada anoda. Oke, langsung dibahas saja. Nomor 5 sel volta diketahui tadi N0 Fe2+ adalah minus 0,44 volt dan E0 dari Al adalah minus 1,66 volt. Nah, sel volta tadi udah aku jelaskan ya bahwasannya katoda itu memiliki nilai E0 yang lebih besar daripada anoda. Nah, karena di sini sama-sama negatif, berarti yaitu tadi katoda itu memiliki nilai E0 yang lebih besar daripada anoda. Berarti yang jadi katoda di sini adalah Fe gitu. Karena E0 Al lebih kecil, maka Al berperan sebagai anoda dan Fe sebagai katoda. Nah, di sini adalah persamaan reaksinya, Al3+ ini. Nah, kita bisa mencari E0-nya. E0 itu E0 katoda dikurangi E0 anoda. E0 katoda tadi minus 0,44 dikurangi minus 1,66. Hasilnya adalah 1,22 volt. Nah, tadi diketahui arusnya adalah sebesar 0,3 ampere. 0,3 ampere dengan waktu 161 menit diubah jadi satuan detik sehingga diperoleh 9.660 detik. Hi eh, itu rumusnya I dikali T. I-nya tadi 0,3 ampere dikali waktu 9.660 detik. Hasilnya adalah 2.898 kolom. Nah, anoda. Nah, elektron elektron itu kan ada di anoda gitu. Nah, jadi elektron yang dipakai adalah elektron di anodanya. Anoda jumlah elektronnya adalah 3. Berarti bisa dihitung mol elektron adalah Hi dibagi F. Hi-nya tadi 2.800 sekian dibagi 96.500. Diketahui mol elektronnya adalah 0,03003 mol. Nah, dari situ kita juga bisa mengetahui mol Al-nya seberapa besar dengan rumus mol elektron dibagi jumlah elektron. Jumlah elektronnya tadi 3, mol elektronnya tadi 0,03003. Jadi didapatkan mol Al sebesar 0,01001 mol. Nah, massa Al berkurang karena
mengalami reduksi atau teroksidasi. Sorry, sorry. Massa Al itu berkurang karena mengalami oksidasi. Karena Al ini teroksidasi terus. Kalau oksidasi itu kan kayak ini ya, apa? Karatan gitu. Karatan itu kan makin lama makin berkurang itu masanya. Nah, di sini yang ditanyakan di soal adalah berapa massa yang berkurang dari anoda. Massa itu untuk mencari massa Al yang berkurang itu kita bisa cari dengan rumus N dikali MR. Molnya tadi udah ketemu 0,01001 dikali MR-nya. MR AL tadi 27. Tinggal dikalikan aja ketemu 0,2703 gram. Sehingga massa anoda yang berkurang adalah 0,27 gram. Tuh. Eh, jadi itu aja sih tutor dari aku untuk materi kimia dasar satu ini. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung aja chat chat aku ya, mungkin bisa minta nomor dari Adkesma. Ya kebetulan aku Adkesma sendiri, mungkin ya bisa minta di angkatan 23 atau nanti ya aku bisa ini sih eh, sampaikan ke komting kalian untuk eh, materi tutor ini. Aku bagikan ke komting kalian. Itu aja sih. Dari aku mungkin dari kalian ada yang mau ditanyakan untuk materi tutor kimia satu ini. Barangkali ada yang dibingungin. Kalau nggak ada, mungkin aku cukupkan ya. Sekian tutor kimia satu malam hari ini. Terima kasih udah menyempatkan waktu untuk belajar bareng untuk menyiapkan EAS.